Assalamualaikum laskar adat beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Sawah TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak dan hewan kesayangan. Spesial hari ini saya akan membagikan tips sederhana menggemukkan sapi. Jadi tips ini merupakan rangkuman dari pengalaman saya di lapangan, pengalaman beberapa teman, dan kita sarikan dari beberapa literatur sehingga saya menjadikan 8 poin penting yang bisa teman-teman ketahui, teman-teman simak bersama dalam judul tips sederhana menggemukkan sapi. Tips sederhana menggemukkan sapi ini meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek sapinya, yang kedua aspek polanya, yang ketiga adalah aspek perkandangannya. Jadi semuanya penting karena di sini akan saya jelaskan di poin pertama ciri-ciri sapi sakit kronis yang tidak boleh jenengan jadikan sebagai sapi bakalan yang digemukkan. Oke, laskar adat beres-beres dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini untuk tetap membantu channel Sahabat Sawah TV untuk terus tumbuh dan berbagi manfaat untuk peternak di Indonesia. Oke, laskar adat beres-beres, tips sederhana menggemukkan sapi versi Sahabat Satwa. 1. Pastikan sapi bakalan yang akan kita gemukkan itu bukan sapi yang mengalami penyakit kronis. Penyakit kronis yang sulit disembuhkan, bahkan tidak mungkin disembuhkan. Ada 7 atau 6 ciri-ciri sapi yang sebaiknya tidak dipilih. Yang pertama adalah busung dan perut berisi air. Ini fatal banget. Ini ciri-ciri sapi yang tidak boleh jenengan beli. Busung dan terisi cair, karena busung itu terisi cair ya. Jadi dia kurus banget, perutnya buncit, dan kalau kita pukul itu isinya itu isi air. Busung pada sapi atau pada hewan secara umum itu mengindikasikan bahwa dia mengalami masalah yang sistemik banget. Masalah di livernya, masalah di jantungnya, masalah di metabolisme secara umum. Jadi jangan pernah memilih sapi yang perutnya busung. Ini yang tidak boleh dipilih yang pertama. Yang kedua adalah sapi yang dari matanya keseharian dia terlihat sayu, kotor, keluar belek ya, dan cenderung berair mata yang merocok. Jadi dilihat nggak seger. Jangan memilih sapi yang seperti ini karena indikasi sapi ini adalah dia merasakan derita atau pain di tubuhnya yang cukup signifikan, sehingga jangan dipilih. Yang kedua adalah nafas bau busuk, nafas dari hidung, dari mulut, bau busuk, dan dari lubang hidung keluar lendir pekat berwarna kuning, dan ini sudah terjadi terus menerus. Dan biasanya dibarengi dengan batuk atau kesulitan bernafas. Jadi antara menghirup udara, inspirasi dengan ekspirasi ini tidak seimbang. Jadi ada yang susah. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang susah. Itu mengindikasikan ada masalah kronis di saluran pernafasan, baik itu atas maupun bawah, baik itu saluran atas maupun di paru-parunya, di alveolus atau di bronkusnya. Oke, itu. Dan yang keempat adalah kurus disertai aroma badan yang anyir serta amis. Jangan dipilih. Kurus disertai aroma badan yang amis atau anyir. Ini masalahnya sistemik. Yang selanjutnya ada ciri-ciri gusi dan mukosa mata berwarna kuning. Petekie, ikterus itu nggak boleh dipilih. Ini mengindikasikan ada masalah kompleks di liver, empedu, dan ginjal. Kompleks banget, bisa karena kerusakan fungsi maupun kerusakan jaringan yang ada di hepar atau di hatinya. Oke. Yang selanjutnya adalah ada benjolan berisi air di gelambir. Jadi kalau jenengan membeli sapi di pasar, di gelambirnya ini kok di bagian bawah ada benjolan dan jenengan pegang ini isinya kerpes-kerpes air, jangan dibeli. Ini juga masalah yang sistemik. Bisa karena jantung, liver, ginjal, virus ya, atau diare yang terus-menerus bisa berakibat kondisi seperti ini. Dan yang terakhir adalah jangan memilih sapi yang memiliki cacat di keempat alat geraknya. Karena terkait dengan apa? Terkait dengan daya topang. Sapi yang memiliki masalah di kaki keempat kakinya, dia akan memiliki masalah daya topang.
dia tidak akan simetris, dia akan dingklang, dia tidak akan nyaman, dan ketidaknyamanan ini akan menyebabkan sapi sulit gemuk. Oke, itu tadi yang pertama adalah pastikan bahwa sapinya jenengan itu tidak mengalami gangguan kesehatan yang sifatnya kronis dengan ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, yang kedua, pastikan sapi bakalan yang akan jenengan beli, ya yang akan jenengan gemukkan, itu sudah diberikan obat cacing spektrum luas dan sudah diulang. Artinya pemberian yang pertama ini untuk mengobati di generasi cacing yang pertama, lalu 2 minggu setelahnya jenengan ulang. Saya sarankan untuk obat bisa menggunakan jenis yang kandungannya albendazole, ya. Mereknya bisa menggunakan albenol, bisa menggunakan flukisid, oke, atau wormzole, ya. Boleh 3 itu, lebih gampang ditemukan, Pak Bos. Jadi jenengan berikan obat cacing tujuannya untuk apa? Untuk memastikan sapi yang akan kita gemukkan bebas cacing semuanya, cacing paru, cacing jantung, cacing pencernaan, cacing hati. Bayangkan jika kita menggemukkan sapi yang ada 4 jenis sapi cacing ini, pasti akan sulit gemuk dan yang muncul adalah masalah. Yang pertama, pastikan sapinya sehat dan tidak menderita penyakit kronis yang fatal. Yang kedua, pastikan sapinya yang akan digemukkan adalah sudah diberikan obat cacing dan sudah diulang. Oke. Yang ketiga, pastikan sudah terkait usia, berat badan, dan target pertambahan berat badannya, target pencapaiannya berapa. Kalau tidak ada ini, nggak bisa. Jadi kita harus punya target. Begitu beli sapi kurus banget, oke, berarti targetku aku pelihara selama 4-10 bulan harus ada pertambahan kira-kira seperti itu. ADG-nya, average daily gain-nya, jenengan harus punya target. Aku harus punya target sehari setengah kilo, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, ya. Itu jadi di data usia berapa, targetnya berapa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pastikan porsi makanan itu di atas porsi minimal yang dianjurkan. Karena porsi minimal yang dianjurkan adalah hijauan 10-12% dari berat badan. Kalau sapinya 100 kilo, hijauan sehari minimal 10 kilo. Comboran, konsentrat 1% kali berat badan. Kalau sapinya 100 kilo, comborannya minimal 1 kilo dalam kondisi kering. Oke? Nah, boleh diberikan mineral. Sekarang beras-beras terkait dengan pemberian makan dalam proses penggemukan ini, sebenarnya ada 4 pola perawatan. Cuman yang paling banyak di Indonesia adalah 2, pakai menggunakan dry lock fattening dan sistem kereman. Dry lock fattening ini di luar rumus yang tadi, sponsor, kita dengarkan dulu ya. Dry lock fattening ini di luar rumus yang standar tadi, melainkan bisa menggunakan 40% hijauan, 60% comboran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh mereka yang punya potensi ampas tahu, ampas tempe atau dele, ya, bekatul, dan lain-lain, konsentrat, dan lain-lain, ya. Jadi dry lock fattening ini itu intensif, bisa diberikan 40% hijauan, 60% comboran, luar biasa. Bahkan saya punya juragan tahu, dia menggunakan 20% hijauan dan 80% itu ampas tahu dicampur bekatul. Luar biasa. Sapinya perkembangannya memang luar biasa, ya. Ini sistem yang dry lock fattening. Lalu yang kedua adalah sistem kereman. Sistem kereman adalah sistem yang mayoritas penduduk Indonesia, peternak Indonesia menggunakan sistem kereman ini. Sistem kereman adalah sistem tradisional di mana makanan, entah itu hijauan, entah itu jerami, entah itu leguminose, itu diberikan tersedia pagi sore biasanya. Dan ketika ada kelebihan rezeki, kelebihan potensi, biasanya diberikan comboran berupa bekatul atau ampas tahu. Nah, sistem kereman ini kembali ke rumus yang tadi, 10% berat badan itu untuk hijauan dan 1% berat badan itu untuk comboran atau konsentrat. Oke, jadi itu pola yang bisa dengan ambil. Dry lock fattening, lebih banyak comborannya, atau sistem kereman tradisional
ono suket diwenehi suket, ono dami diwenehi dami, ada uang dibelikan bekatul atau ampas tahu dan lain-lain. Siap? Oke. Lalu tips yang selanjutnya adalah yang kelima adalah pastikan sapi kita itu sebelum masuk kandang atau ketika sudah masuk kandang sudah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan jika memang sapi yang kita masukkan adalah sapi yang diduga bermasalah. Karena kita kan belinya sapi yang kurus-kurus. Iya toh? Nah, diperiksa dulu. Tapi minimal ketika jenengan melakukan tahapan ini, maka dokter atau tim medis akan memberikan informasi bahwa bos, indikasi sapinya jenengan ini ada pneumonia. Planning pengobatannya adalah penggunaan ini. Oke, bos, indikasi sapinya terkena cacing hati, maka yang bisa dilakukan adalah ini dulu. Kemungkinan cacing jenengan terkena flu atau terkena cacing mata dan lain-lain. Jadi intinya adalah yang kelima, pastikan sudah dikontrol dan sudah mendapatkan tindakan medis jika mengalami gangguan kesehatan. Karena biasanya yang dibeli adalah sapi-sapi rusak. Seandainya jenengan membeli sapi rusak. Oke. Yang keenam, nah ini penting. Gunakan suplemen seperti molase atau tetes tebu, Starbio atau produk-produk probiotik lainnya. Ya. Jadi ini akan meningkatkan palatabilitas sehingga dia lebih suka. Yang kedua, meringankan pencernaan. Yang ketiga, mengefisienkan pencernaan si pakan tadi. Dan yang keempat, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan. Jadi penggunaan molase atau tetes tebu, Starbio atau probiotik lainnya itu bisa digunakan, atau EM4 itu bisa digunakan, ya. Cuman antara molase atau tetes tebu ini, EM4, Starbio dan probiotik lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau bisa jangan digunakan secara tumpang tindih atau secara bersamaan. Kecuali memang indikasi di sana di produk yang dengan gunakan itu boleh digunakan bersama. Oke. Yang keenam, jangan lupa gunakan suplemen untuk membantu palatabilitas, efisiensi pencernaan, peningkatan penyerapan nutrisi dan lain-lain. Yang ketujuh, oke, kandang representatif. Jadi jangan sampai sapinya sudah oke, pakan sudah oke, kandangnya kotor, permukaan lantainya tidak nyaman, kemproh, ya, makanannya terkontaminasi, air minumnya tidak pernah dibersihkan. Jangan sampai seperti ini. Jadi kandang harus representatif, hangat, nyaman, bersih, dan jauh dari faktor atau agen-agen penyakit virus seperti kambing domba yang bisa menularkan MCF, ya, ataupun sumber-sumber parasit yang bisa menghasilkan nyamuk lalat sehingga bisa menularkan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke. Bisa teman-teman memberikan, saya tambahkan, menggunakan mineral. Mineral ini sudah lazim digunakan pada beberapa peternak. Untuk apa? Melengkapi. Biasanya mineral ini digunakan untuk yang penggemukan sampai gede banget, ini untuk memperkuat tulang dan otot, ataupun pada sistem kereman dia digunakan untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada di makanannya, ya. Bisa dengan belikan mineral, banyak sekali mineral, banyak, dengan buka di grup Facebook, dengan banyak testimoni. Jika memang testimoninya oke, sudah ada izin Deptan, BPM, SO dan lain-lain, bisa dibeli. Oke. Dan yang kedelapan, yang paling penting adalah komitmen, Pak Bos. Jadi jangan sampai kita kehilangan komitmen, sudah membangun kandang bersih, gede, sudah beli sapi bagus-bagus, sudah, nah ternyata kita di tengah perjalanan bosan. Di tengah perjalanan bosan yang terjadi apa? Dijual, maka kita akan menjadi peternak yang belum berhasil. Oke, itu tadi tips sederhana dari saya yang bisa merubah mindset kita tentang bagaimanakah sebenarnya menggemukkan sapi. Prinsip dasar menggemukkan sapi. Yang pertama, pastikan sapi kita sehat, ataupun seandainya membeli sapi yang rusak, jangan yang sakit kronis dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, pastikan sapi bakalan sudah, bakal sapi yang akan digemukkan sudah diobat cacing dan sudah diulang. Pastikan sudah terdata terkait usia, kondisi, berat badan, target pencapaian. Yang keempat, berikan porsi terkait dua tadi. Apa tadi itu namanya? Yang satu menggunakan metode, lupa saya.
dry load fattening, yang satu menggunakan sistem Kerman ya. Lalu yang kelima, pastikan sudah dikontrol dan sudah mendapatkan tindakan medis jika dirasa perlu. Dan saya ini perlu banget ya. Di beberapa video saya bercerita tentang pengalaman mengobati sapi yang hampir dijual kobong Pak Bos. Sudah mau dijual rugi dan ternyata masih bisa laku di atas 40 juta ya. Lalu gunakan suplemen molase atau tetes sebu atau Starbio atau EM4 atau agen-agen probiotik lainnya. Yang keenam, yang ketujuh, kandang bersih, representatif, hangat dan jauh dari faktor atau agen-agen penyakit serta gunakan mineral. Dan yang kedelapan adalah komitmen serta konsisten pada pola yang sudah kita pilih. Itu yang terpenting. Jadi Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, itu tadi 8 tips sederhana dari saya untuk menggemukkan sapi versi sahabat Satwa TV. Tentu banyak sekali metode-metode yang bisa jenengan adopsi. Maka dari itu kita saling melengkapi. Versi saya, jika ada yang baik diambil, jika ada yang tidak baik tidak usah diambil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.